bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Jumat 17 Maret 2023. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34 dengan tema permenungan kita, cinta menuntut pengorbanan. Doa kita hari ini akan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Magda PRR, dan renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Stefanita PRR. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sekalian, teristimewa untuk hari yang baru dan juga nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk saling mencintai sesama di sekitar kami tanpa menuntut pengorbanan. Kiranya dalam masa prapaskah ini, dalam masa persiapan ini, kami mampu mewujudkannya sebagai anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Hukum yang terutama. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat
kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cinta menuntut pengorbanan. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam sabdanya hari ini mengisahkan kepada kita tentang hukum yang terutama. Kita tahu bahwa hukum yang terutama yang tertera dalam bacaan suci hari ini adalah kasih. Kasih lahir dari hati. Maka dalam bacaan hari ini ada dua hukum yang telah kita dengarkan. Dan yang pertama, terlebih dahulu kita mengasihi Allah, kemudian kita mengasihi sesama, dan kita mengasihi diri kita sendiri. Dan inilah inti hukum yang utama dan terutama dari kehidupan kita orang beriman, yaitu kasih. Dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengatakan bahwa kasih tidak sungguh setengah-setengah, melainkan kasih harus total dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Inilah cinta yang sejati, cinta yang totalitas, cinta yang utuh, dan kasih harus sungguh-sungguh bersumber dari Allah sendiri. Dari kata kasih yang merupakan hukum utama dan terutama, maka yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah terlebih dahulu, kemudian kita mengasihi sesama kita dan mengasihi diri kita sendiri. Kasih sebatas kata sederhana, namun kasih menuntut pengorbanan, kasih menuntut penyerahan diri yang total, dan kasih menuntut kita untuk bersabar dan bertahan, karena kasih sendiri terkadang menyakitkan. Para beriman yang terkasih dalam Tuhan, cinta menuntut pengorbanan. Mencintai dan mengasihi Allah, mencintai dan mengasihi diri kita sendiri, dan mencintai dan mengasihi sesama kita di sekitar.
dan terutama kita mencintai dan mengasihi sanak keluarga kita masing-masing pula. Kasih sangat sederhana dan ringan dalam pengucapan, namun kasih menuntut tindakan yang menjadi bukti dalam realita kehidupan kita manusiawi. Hari ini, Yesus mengajak kita untuk berhenti sejenak, merenungkan kembali setiap ziarah kehidupan kita di masa lalu. Dan tentunya, kita menemukan banyak kebaikan kita terhadap sesama yang terselip dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kita. Entah kebaikan yang berasal dari hati yang tulus, atau ada sikap penolakan yang terselip juga dalam tugas dan pelayanan serta usaha kita masing-masing. Kemudian kita juga menemukan segala sikap keangkuhan dan kesombongan yang membawa diri kita pada sikap kikir dan pelit. Hari ini kita menyadari kalau semua yang sudah kita nikmati, semua yang kita sudah alami dan kita rasakan adalah berasal dari Allah yang oleh karena kasih-Nya Ia limpahkan kepada kita secara cuma-cuma. Tentunya kita mensyukuri setiap kebaikan Tuhan yang telah kita alami, namun oleh karena keangkuhan, kikir dan pelit yang mengelabui hati kita, sehingga terkadang kita terjebak dalam kasih itu sendiri. Maka cinta menuntut pengorbanan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan untuk membuktikan dalam tindakan nyata terhadap sesama yang lain. Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Tuhan dari kita. Jika barang siapa mengenakan kasih dari Tuhan kepada sesama dan ingin mengamalkan dalam realita kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang membagikan rahmat Tuhan yang telah kita peroleh dalam kehidupan itu dengan sesama yang lain di dalam tugas dan karya serta usaha kita masing-masing. Hari ini melalui bacaan, Tuhan menginginkan dari kita agar kasih justru kita buktikan mulai dari kita untuk kita dan dari kita untuk sesama yang lain. Semoga rahmat Tuhan senantiasa membantu kita agar kita mampu memberi diri untuk berkorban secara totalitas dan memberi diri secara total kepada Tuhan dalam penyerahan dan pelayanan kepada sesama. Dan itulah kasih yang sedang kita nikmati dalam tindakan nyata bersama sesama yang lain. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita bagi para pemimpin bangsa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat yang tertinggi hingga ke tingkat yang paling rendah. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar dalam melakukan pelayanan mereka setiap hari, senantiasa mengutamakan mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah menyimpang dari ajaran-Mu, kita berdoa semoga mereka semua yang telah menyimpang dari ajaran-Mu ya Tuhan, Engkau boleh menyadarkan mereka agar mereka boleh kembali kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari.
Semoga mereka senantiasa dianugerahi dengan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan saat ini, baik sesama di dalam rumah kita, di lingkungan, maupun di tempat kerja kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permohonan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.